Shalom, selamat pagi dan selamat datang bagi seluruh jemaat POK Dasana Indah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube. Puji dan syukur karena kasih dan penyertaannya kita boleh bersama-sama akan melangsungkan ibadah pada pagi hari ini, Minggu 21 April 2024. Dengan menggunakan liturgi kebaktian Minggu Paskah keempat, Gereja POK Dasana Indah, yang akan mengusung tema Sang Gembala Memelihara, Menyembuhkan dan Memulihkan, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tanci Koti. Tidak lupa juga kami selaku majelis yang mewakili jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung apabila di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kami Jemaat POK Dasana Indah Tangerang. Demikian sapaan dan penjelasan tata ibadah yang akan bersama-sama kita langsungkan. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati mari kita naikkan pujian baginya, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berharap
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian nats pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 6 dan 12. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 42, bait 1 dan 2, Kumohon pengampunan. Pengampunan Tuhan.
bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116 bait 1, Siapa yang berpegang. Hidup yang mulia
Saudara-saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali pagi hari ini Engkau boleh menghimpun kami, hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu dasar hidup kami. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami semua, agar kami mampu memahami, mengerti, bahkan mewujud nyatakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata. Jemaat yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan berkati, agar mereka boleh tiba dengan penuh selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tertulis di layar ada 2 bacaan, namun saya hanya akan membacakannya dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 20. Yohanes 10 ayat 11 sampai 20. Kebenaran firman Tuhan ini saya khususkan yang akan membaca yang merayakan hari ulang tahun Komisi Lansia. Silakan Komisi Lansia berdiri. Yang merasa Komisi Lansia yang membawa Alkitab silakan berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 20. 3, 2, 1. Disilahkan duduk kembali. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih kepada Komisi Lansia yang boleh membantu saya dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan.
kita bersyukur hari ini. Seminggu yang lalu kita boleh beraktivitas, dan minggu ini Tuhan kembali memanggil kita untuk mau hadir di tengah-tengah persekutuan dengan berbagai sukacita yang berbeda tentunya. Dan hari ini sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mau menyapa secara khusus Komisi Lansia yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Komisi Lansia. Tuhan Yesus akan selalu memberkati pelayanan, keberadaan di tengah-tengah usia tua. Yang kedua, semua ibu-ibu yang hadir pada hari ini, ya, selamat ulang tahun melalui Hari Kartini, dengan harapan akan menjadi Kartini-Kartini modern. Artinya Kartini-Kartini yang punya sesuatu hal yang bisa dibuktikan, ya. Tidak hanya untuk gereja, tetapi untuk bangsa dan negara. Ya, jadi ada dua momen yang luar biasa boleh kita rayakan sekaligus pada hari ini, yang tentunya boleh menambah kebahagiaan sukacita kita ketika kita ada di dalam persekutuan bersama. Nah, hari ini saudara-saudaraku, dalam sukacita minggu, tema yang ada dan yang akan menjadi perenungan kita bersama, Sang Gembala memelihara, menyembuhkan, dan memulihkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pertama-tama gembala menurut perjanjian lama. Ya. Menurut bangsa Israel, ada beberapa gembala yang memang boleh membantu mereka, menolong mereka. Siapa saja yang dimaksudkan oleh bangsa Israel yang adalah gembala mereka? Dia adalah Abraham, dia adalah Ishak, dia adalah Yakub, dia adalah Musa, dan juga termasuk Raja Daud. Ya. Itu yang dianggap gembala oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa dianggap sebagai gembala? Ya memang karena mereka adalah tua-tua yang selalu bersama, ya, yang selalu mengiring, yang selalu mengingatkan kehidupan ini harus seperti apa. Harus seperti apa. Nah, namun saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, ternyata memang gembala itu memiliki satu hal yang boleh dikatakan ini loh, ya, ini loh gembala yang benar-benar memelihara akan kehidupan kita. Ini loh gembala yang benar-benar mau mati, mau mengorbankan, mau menjaga kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu ketika kita melihat yang dianggap gembala dalam perjanjian lama tadi, ya tidak memenuhi syarat satu. Ya, satu. Apa kira-kira? Gembala yang mau menyerahkan hidupnya. Ya. Gembala yang mau mati untuk kehidupan domba-dombanya. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Termasuk Raja Daud. Ya. Kalau tadi bacaan yang kedua, Mazmur 23 itu sangat jelas. Raja Daud sendiri meyakini bahwa sebenarnya gembala agung dalam perjanjian lama itu sudah ada, sudah bersinar. Ya. Namun memang nama Yesus itu tidak disebutkan dalam pemakaiannya, disebut sebagai gembala yang baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ya menjadi seorang gembala tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Kalau kita tahu cerita Raja Daud bagaimana dia menjadi seorang gembala yang sesungguhnya menggembalakan domba. Iya, kalau domba hanya 5 masih bisa dibawa dan dibimbing. Namun kalau lebih dari itu saudara-saudaraku, alangkah kita membutuhkan tenaga ekstra untuk melihat, untuk menjaga dan mengembalakan domba-domba itu.
Ya memang benar saudara-saudaraku. Karena apa? Karena ada begitu banyak tantangan. Yang pertama, hujan dan panas harus dihadapi oleh seorang gembala ketika dia menggembalakan domba. Tidak hanya itu, domba-domba itu harus mencari terlebih dahulu di mana padang rumput yang hijau yang saya akan bawa domba-domba itu. Yang kedua, apakah air itu dekat dengan domba-domba itu? Supaya nanti ketika saatnya mereka diberi minum, dekat tempatnya. Itu gambaran seorang gembala. Bahkan tidak hanya itu saudara-saudaraku, binatang buas pasti menjadi tantangan dalam perjalanan hidup seorang gembala. Dan itu bisa dihadapi oleh Raja Daud. Namun yang harus kita ingat saudara-saudara, gembala yang sejati tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas menjaga binatang buas atau teriknya panas. Namun dia harus siap kehilangan nyawanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mungkin tadi kita baca, tetapi ini mungkin bisa dikatakan jadi bacaan favorit kita. Yang mau menjelaskan seperti apa keberadaan Yesus yang sesungguhnya sebagai gembala agung di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah saudara-saudaraku, takkan kekurangan aku di sini bagi orang yang menganggap bahwa Yesus adalah gembala yang agung. Bagi orang percaya yang menganggap Yesus sebagai gembala yang agung akan terus mengatakan tidak akan kekurangan aku. Tidak hanya sekedar kita baca saudara bacaan-bacaan yang ada di dalam isi Alkitab, tetapi menjadi perenungan kita. Bahwa benar yang terjadi dan yang tertulis merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Dikatakan ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah inilah yang dilakukan gambaran kehidupan Raja Daud. Ya. Makanya tadi saya katakan harus menyediakan, harus mencari, harus melihat di mana domba-domba itu saya bawa. Mungkin kalau hanya satu, ambil aja rumput baru bawa di kandang. Tapi kalau gembala dan domba dalam gambaran kehidupan Raja Daud, tidak hanya satu saudara-saudara. Banyak. Dan itu bisa dilakukan oleh Raja Daud. Bahkan dia juga harus melawan binatang-binatang buas. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yohanes, ya, Kitab Yohanes memberi perumpamaan tentang kehidupan gembala agung yang sesungguhnya melalui domba. Siapa domba itu saudara-saudara? Tentunya kehidupan bangsa Israel dan kita sendiri. Kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Yesus dalam hidup ini. Yang tentunya dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang dengar, ada yang tahu siapa gembalanya, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang mengerti ketika apa yang disampaikan oleh gembala ikut. Ada. Dan itu jemaat saudara-saudara, dan itu domba. Namun saudara-saudaraku seperti apa yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa ketika Yesus mengembalakan kehidupan bangsa Israel, tentunya tidak semudah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud tadi, ya. Menghadapi begitu banyak tantangan saudara-saudara, ya. Banyak tekanan-tekanan yang dimiliki oleh seorang gembala yang agung. Jika kita melihat ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik ditandai dengan pelayanan yang luar biasa terhadap domba-dombanya. Ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gembala-gembala sekarang saudara-saudara. Ada juga gembala yang tidak mengenal dombanya. Ada seorang gembala yang hanya mengenal, oh iya si A, oh iya si B. Sebatas itu. Namun ada juga
domba yang tidak mengenal siapa gembalanya. Ada yang mengenal dekat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lupa-lupa ingat. Namun Yesus sebagai gembala yang agung sudah memberi contoh sebenarnya. Bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika Yesus mengenal kita sebagai domba-dombanya, seharusnya lah kita juga mengenal Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara-saudaraku, dalam pelayanan Yesus, menurut Injil Yohanes yang kita sudah baca tadi, ada 3 poin yang boleh ditonjolkan dalam tulisan Yohanes mengenai kehidupan gembala yang baik. Yang pertama, pelayanan Yesus ada padatnya yang ke-11, yaitu gembala yang baik mati demi domba-dombanya. Sudah dibuktikan saudara-saudara, pengorbanan Yesus, anak domba Allah. Ya. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran dalam kehidupan murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak termasuk kita, tetapi Yesus juga mengorbankan kehidupannya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kehidupan kita. Dan tidak ada alasan saudara-saudaraku bagi kita untuk tidak mengenal Yesus. Tidak ada saudara-saudara. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus luar biasa. Selalu saya katakan tidak ada seorang gembala seperti Yesus di dunia ini yang mau menyerahkan kehidupannya untuk orang-orang yang dilayaninya. Yang ada hanya mati martir, ya. Mati martir, mati yang mempertahankan nama Yesus, seperti Rasul Paulus. Seperti Rasul Paulus. Tetapi Yesus tidak seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Dia rela menyelamatkan kita melalui kematiannya. Nah, itu adalah pelayanan gembala yang baik, yaitu Yesus menurut Injil Yohanes. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimana kita bisa melihat pengorbanan Yesus? Beberapa waktu yang lalu kita sudah boleh merayakan itu melalui Jumat Agung, melalui Paskah. Kita boleh merasakan bersama keselamatan yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Itu karena apa? Karena Dia mengasihi kita, saudara-saudara. Karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan oleh Injil Yohanes pasal 10 pada hari ini membuktikan kepada kita bersama-sama. Membuktikan kepada kita bersama-sama. Begitu Tuhan mengasihi kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus menurut Injil Yohanes. Ada padatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Gembala yang baik mengasihi dombanya. Ya. Gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Dikatakan akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Tapi ketika kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita bersama, seperti saya katakan tadi, ada gembala yang mengenal dombanya, ada gembala yang mengenal siapa anggota jemaatnya. Namun sebaliknya, ya, ada yang hanya sekedar mengenal, ada yang mengenal dekat. Kalau kita tidak saling mengenal, saudara-saudaraku, interaksi yang terjadi tidak akan ada. Kita tidak akan bisa saling mengenal. Kalau tidak dikenal, paling hanya didoakan. Dan terbukti sampai pada hari ini, saudara-saudaraku, yang terkadang yang masuk di daftar doa tidak ada dalam penggembalaan kita. Tidak mengenal gembalanya, tidak mengenal siapa yang mendoakan. Dengan harapan kita yang saling mengenal pada hari ini dalam persekutuan Pauk Dasana Indah, mari kita saling mengasihi. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Yesus kepada domba-dombanya. Kepada murid-muridnya. Kepada orang banyak. Yang tentunya ketika Yesus melakukan pelayanan, juga banyak orang yang mengasihinya. Namun juga banyak orang yang tidak menerimanya.
Itulah perjalanan seorang gembala, saudara-saudara. Dalam perjalanan dan pelayanan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Saya sudah sampaikan tadi, ada begitu banyak liku-liku perjalanan pelayanan yang akan terjadi. Dan Yesus pun melewati itu, bahkan dia harus rela mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus sebagai seorang gembala. Gembala yang baik mempersatukan domba-dombanya. Nah, ini yang lebih berbahaya, saudara-saudaraku, dengan gembala-gembala modern sekarang ini. Ya. Dengan modern gembala sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Kalau Yesus dalam pelayanannya, saudara-saudara, dia mempersatukan domba-domba yang bercerai-berai. Ya. Teringat bagaimana peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika Yesus ditangkap. Murid-muridnya tidak berkumpul di satu tempat, ya. Yohanes di sana, Petrus di mana dan lain sebagainya, tidak bertemu, tercerai-berai. Karena apa? Rasa takut. Namun ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada si A, si B dan si C, akhirnya mereka boleh menjadi satu, hidup di dalam doa bersama. Yesus mempersatukan domba-dombanya. Inilah yang akan menjadi pelajaran bagi gembala-gembala yang ada dalam pelayanan gereja. Bukan menjadi musuh jemaat. Sekali lagi, saudara-saudaraku. Ya. Sekali lagi. Namun bagaimana kita sebagai seorang gembala mau mempersatukan? Aduh, kasihan banget tuh si A, O dan si B. Terkadang dengan emosi kita katakan, biarin saja, itu kan maunya. Nah, itu yang berbahaya, saudara-saudara. Saya juga secara pribadi menyadari, ya, ketika ada di dalam pelayanan, saya juga harus berusaha sama seperti Yesus, menyatukan kehidupan pelayanan jemaat. Walaupun, ada walaupunnya, walaupun tidak semudah apa yang saya bayangkan dalam pelayanan. Namun puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, ya, jika sampai pada hari ini kita boleh ada bersama dalam persekutuan karena gembala yang baik, yaitu Yesus. Amin. Ya. Kita masih boleh bersatu, saudara-saudaraku. Masih ada dalam satu kawanan domba. Ya. Tadi saya katakan kita saling mendoakan walaupun dia sakit dan lain sebagainya, tapi kita masih dalam kawanan domba. Melalui tim diakonia ada kunjungan. Itu karena apa? Karena kita mengasihi domba-domba yang lain. Itu harapan kita bersama, saudara-saudaraku. Oleh karena itu jika ada setiap hal yang terjadi yang mengusik perjalanan pelayanan kita, mari kita saling berdoa. Kita bergandengan tangan bersama. Pendeta yang ada, majelis jemaat bersama tim dan lain sebagainya, mari. Ya, kita mau mempersatukan kehidupan jemaat kita. Supaya kenapa? Bisa bertumbuh kembali dalam persekutuan. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Saya percaya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau ditanyakan kepada majelis jemaat satu persatu tentang pelayanan dan tantangan yang ada, mereka akan katakan banyak. Ya. Mereka akan katakan banyak. Di tim diakonia juga seperti itu. Pasti akan mereka katakan, banyak. Tapi itulah gambaran. Itulah gambaran pelayanan Yesus, saudara-saudaraku. Menjadi gambaran pelayanan kehidupan kita bersama. Oleh karena itu jangan hanya karena perbedaan pendapat, jangan hanya karena masalah si A dan si B akan menghancurkan persekutuan kita, tidak seperti itu. Tetapi mari kita saling mengoreksi pelayanan kita bersama. Mari kita membuka diri kita, mengasihi. Gembala majelis jemaat mengenal domba-dombanya, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Dengan bahasa kasih yang kita miliki. Dengan hati yang tulus yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita juga bisa dikatakan gembala yang baik, tapi memang tidak seperti Yesus, gembala yang agung. Namun paling tidak saudara-saudaraku, ada gambaran kita mau menjadi yang terbaik buat jemaat. Ya. Saya percaya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dengan pelayanan Yesus yang sudah dibuktikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, akan membuka pikiran kita juga bersama. Kita mau katakan bersama, begitu Tuhan luar biasa baik dalam kehidupan ini. Begitu Tuhan setia dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kesetiaannya itu kita mau renungkan dengan kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu bagi saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini, mari kita bersama-sama terus dekat dalam persekutuan. Sekali lagi, kita adalah domba-domba yang terkadang bisa hilang saudara-saudara. Ya, tapi mari kita saling mengingatkan. Domba kita yang jatuh mari kita angkat, bukan kita timpa lagi dengan yang lain. Ya. Ketika dia sakit mari kita obati rasa sakitnya itu dengan apa? Dengan doa. Mungkin kita bukan dokter, ya, tapi dengan doa ada kekuatan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, firman Tuhan pada hari ini akan membawa kembali persekutuan kita yang lebih indah kepada Tuhan. Ada gembala-gembala di sini, ada domba-domba di sini. Mereka lah yang akan membawa kita selalu setia di dalam persekutuan. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala dalam perjalanan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menyanyi bersama, syairnya ada di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku,
berikan kesempatan kepada Komisi Lansia untuk memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu bergulir, hari berganti, tahun berganti. Komisi Usia Indah telah tiba pada usia 5 tahun. Usia indah penuh bahagia, mengarungi hidup. Tetap semangat menjadi saluran berkat. Bersyukurlah. Tidak selamanya dunia menjadi tumpangan. Perjalanan akan tiba di ujung tujuan. Namun kami tetap setia kepada Tuhan, Sang Juru Selamat yang selalu disembah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Terima kasih kepada Persekutuan Komisi Lansia yang sudah boleh menyampaikan kesaksiannya. Semoga terus menjadi berkat untuk semua orang. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat kita bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu karena persekutuan kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Puji-pujian boleh kami sampaikan, kebenaran firman Tuhan boleh kami renungkan yang terus mengingatkan kembali kepada kami bahwa begitu Tuhan baik dalam hidup kami, begitu Tuhan adalah gembala kami yang agung, yang memberi kehidupan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus bisa merenungkan firman-Mu, bahkan untuk bisa mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk saling mengasihi Tuhan. Ajarlah kami untuk saling mengenal antara domba yang satu dengan domba yang lain, antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Ajarlah kami saling bergandengan tangan, agar kami terus terikat di dalam satu persekutuan bersama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba mau berdoa akan kehidupan jemaat-Mu yang sudah boleh hadir pada hari ini Tuhan. Engkau lihat sukacita mereka, Engkau juga akan menyempurnakan sukacita jemaat-Mu yang hadir. Jika jemaat-Mu ada di dalam pergumulan Tuhan, mungkin karena ekonomi, karena pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan terus bersama dengan jemaat-Mu, sehingga setiap atau sebesar apapun persoalan dan tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan, kami percaya ada gembala yang agung yang akan terus bersama-sama dengan kami, yang akan merangkul, mengingatkan kami, sehingga kami bisa menjalani dan menghadapi setiap persoalan hidup. Berdoa juga kami bagi para lansia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka semua. Jangan biarkan mereka merasa sendiri Tuhan, tetapi Engkau gembala yang agung akan selalu bersama dan akan menjadi gembala mereka di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, anak-anak kami yang sedang dan sementara ada dalam pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan terus bersama dan memberkati. Secara khusus Tuhan beri kuat dan sehat bagi anak-anak kekasih kami, agar mereka boleh melewati waktu-waktu mereka ada dalam pendidikan. Bahkan lebih daripada itu juga Tuhan, berikan kemampuan, hikmat, kepandaian, agar mereka boleh meraih apa yang mereka harapkan di masa depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah persekutuan kami, hamba-Mu mau berdoa akan jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit dan pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Adri Liau, keluarga Bapak Tejena Inggolan, Ibu Sisilia Surpame. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih kami yang hamba sebutkan nama-nama mereka pada hari ini ada dalam kelemahan tubuh, ada di dalam pemulihan. Kami mau pertaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan sukacita bagi mereka melalui kesembuhan. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini hanya terus berusaha, namun sumber kesehatan dan kesembuhan hanyalah berasal daripada-Mu. Oleh karena itu biarlah Engkau nyatakan melalui setiap usaha yang mereka lakukan. Jika masih ada jemaat-Mu yang sakit dan hamba tidak bisa sebutkan satu persatu pada hari ini, biarlah juga Tuhan memberkati mereka dan memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah sukacita persekutuan kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun mereka. Ada anak kekasih kami Gabriel Lekransi, Ibu Ima Suryani Nasution, Ibu Henik Adang, Ibu Warsinem, Ibu Marli Sujito, Ibu Loiker Temauli Panjaitan Pardede. Puji nama Tuhan. Tuhan tambahkan usia buat saudara-saudara kekasih kami, mereka berbahagia dan bersuka cita Tuhan. Engkau yang akan selalu memberkati akan kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah dengan bertambahnya usia ini, saudara-saudara kekasih kami
akan terus dekat dengan Tuhan, akan selalu menjadikan engkau sebagai gembala dalam hidup mereka Tuhan. Dan biarlah dengan sukacita dan kebahagiaan akan terus mewarnai perjalanan kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mau berdoa untuk program pelayanan majelis jemaat. Biarlah Tuhan akan terus bersama memberkati majelis jemaat, komisi-komisi yang ada termasuk diakonia. Kami percaya Tuhan, ketika kami menggembalakan domba-domba yang ada, tentunya menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan. Oleh karena itu Engkau Gembala yang agung akan bersama dan memberkati pelayanan kami. Kami mau mencontoh kehidupan-Mu ya Yesus. Jadikanlah kami setia untuk melayani. Dan semua program majelis jemaat, bahkan jemaat kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Secara khusus kami bersatu hati untuk komisi Usia Indah yang pada hari ini tepatnya boleh berulang tahun yang ke-5. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kebahagiaan orang tua kami yang sudah juga boleh menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kesaksian mereka. Mereka mau menjadikan kehidupan mereka untuk Tuhan, mau melayani, mau menjadi berkat, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan. Jika mereka masih punya semangat itu karena Tuhan mengasihi mereka. Dan kami percaya, satu persatu kehidupan anggota Komisi Lansia Pok Dasana Indah terus diberkati Tuhan, diberikan kuat dan sehat, bahkan akan terus menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak dan cucu, bahkan kehidupan jemaat-Mu. Oleh karena itu, biarlah dengan bertambahnya usia dalam Komisi Usia Indah, mereka semua akan selalu setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, program pelayanan BP POG, PGI Banten hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus juga kami mau berdoa persekutuan POG Tesalonika yang sampai pada hari ini Tuhan masih dalam gejolak karena belum bisa mendapatkan tempat yang baik, yang layak. Mungkin sudah ada tempat mereka, namun banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau. Namun kami percaya persekutuan gereja hanya milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami POG Tesalonika. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Petrus
ayat yang 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 219 ayat yang pertama dan seterusnya. Di saat ini kuangkat tembang. Yesus
Mari kita bawa dalam doa persembahan kita. Selamat pagi Bapa, segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami selalu terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah persembahan yang baru saja dikumpulkan. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini agar boleh menjadi berkat untuk pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Berkatilah tangan-tangan para majelis yang mengolahnya, agar dalam penggunaannya kami selalu hormat dan takut akan Kau, sehingga persembahan ini menjadi berkenan di hadirat-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu dapat mengucap syukur, dan berkatilah kami di dalam pekerjaan dan segala usaha yang kami selalu upayakan dalam memenuhi kebutuhan hidup kami setiap saatnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dimohon kesabarannya untuk mendengarkan pokok warta jemaat pada hari ini, Minggu 21 April 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 21 April 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Penatua Ance Oliver, organis Saudara Carter Ferdinand Sapa, Kantoria Saudari Gracia M. Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Persembahan pujian dari Komisi Lansia. Operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 28 April 2024, pelayan liturgi oleh Kak Kaila, pelayan doa Kak Ance, pelayan firman kelas Bethlehem oleh Ibu Marlis, pelayan firman kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Ance, pelayan firman kelas di Yerusalem oleh Ibu Irma, pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Matekohi. Mohon menjadi perhatiannya untuk orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. 2 jadwal ibadah Komisi Remaja. Pada sore hari ini Minggu tanggal 21 April 2024 jam 6 sore, pelayan firman oleh Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi oleh Saudara Yoses, pelayan doa oleh Saudari Lovely, pelayan musik oleh Saudari Kerin. Untuk minggu depan di hari Sabtu 27 April 2024 jam 5 sore, ibadah gabungan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda bertempat di rumah Saudara El Nino Silaban di Legok. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Pelayan liturgi oleh Saudara Sem Rumainum. Pelayan doa oleh Saudara Grey Lekransi. Pelayan musik oleh Saudara Vino. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Remaja dan Pemuda. Yang ketiga, ibadah gabungan pemuda dan remaja POK Sebanten akan dilaksanakan di hari Minggu 28 April 2024 jam 5 sore di Gereja POK Harapan Kita. Mohon perhatian semua komisi pemuda dan remaja. Lalu yang berikutnya jadwal ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 7 malam bertempat di gereja, pelayan firman oleh Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan liturgi oleh Ibu Sisilia Suparni, pelayan doa oleh Ibu Warsinem, pelayan musik oleh Ibu Yeti. Mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh komisi wanita.
Berikutnya ibadah Komisi Bapak dilaksanakan di hari Jumat 26 April 2024 pukul setengah 8 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan liturgi oleh Bapak Amos Damenta Sebayang, dan mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan di hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi oleh Ibu Sri Adam. Tema bijak dalam media sosial yang terambil dari Amsal 11 ayat 9. Mohon menjadi perhatiannya dari seluruh komisi Usia Indah. Yang keenam, ibadah Komisi Pemuda. Pada hari Sabtu 27 April 2024 ditiadakan dan akan bergabung dengan ibadah Komisi Remaja pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 17 jam 5 sore bertempat di rumah saudara El Nino Silaban di daerah Legok. Mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh komisi pemuda dan remaja. Lalu yang berikutnya pencarian dana HUT Gereja POK Dasana Indah ke-34. Dalam rangka kegiatan HUT Gereja yang ke-34 yang rencananya akan dilaksanakan di daerah Puncak pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024, maka pada hari Minggu 21 April 2024 atau setelah selesai ibadah, panitia akan melakukan pencarian dana berupa penjualan makanan. Mohon partisipasi dan dukungan dari semua jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang dibagikan di depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita berdiri. Kidung Jemaat 407 baitnya yang kedua kita nyanyikan bersama, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah dengar dan kita sudah renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita ialah ketika kembali dari tempat ini,
Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus gembala yang agung dalam hidupmu. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita selesai, disilakan untuk bersaat teduh.